mungkin capek akademik atau ya di luar kegiatan-kegiatan itu, kita tuh masih tetap bersemangat untuk bekerja di MPM. Cukup, Kang. Oke. Sip, keren. Namanya siapa tadi? Muhammad Rizky Pratama, Kang. Rifki ya, oke. Keren, Rifki. Rizky, Makasih banyak ya. Dia yang Rifki. Oke, pakai Z, makasih Kang. ya. Oh, pakai Z. Rizki ya. Oke, Yang sip. Makasih ya. Oke, next. Satu lagi. Boleh. Boleh dong, Kang? Oke, mantap. Nah, sebelumnya izin jawab teman-teman Akang Teteh dan juga Kang Norman terkait kenapa kita perlu adanya motivation training. Menurut saya sendiri sebagai pembekalan gitu untuk anak-anak MPM-nya, terkait kan kita juga memang ada tugasnya itu menjalankan 5 fungsi MPM itu, yang dimana tentunya selain tugas-tugas dari akademik dan tugas organisasi ini, betul yang kata Rizky tadi, membuat jenuh juga, dan materi-materi yang disampaikan di motivation training ini insya Allah bakal kepakai juga gitu untuk kita diterapkan di MPM ini ataupun di kehidupan sehari-hari kayak gitu, Kang. Cukup. Oke, sip. Terima kasih Nurvina atas pendapatnya. Dari dua pendapat ini, sebelum memulai materi kali ini, saya di sini membaca basmalah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Nurvina. Bukan Kang, siapa nih? Namanya? Asila, Kang, yang tadi berpendapat. Oh, Asila. Oke. Maaf ya. Makasih. Oke. Tadi yang saya dapetin, mungkin teman-teman berkata motivasi itu pembekalan ataupun persiapan. Tapi hari ini saya khususin buat teman-teman, ubah kata motivasi tadi bukan pembekalan, tapi pemantapan atas prinsip hidup dan juga pemantapan atas ilmu yang kita miliki. Karena teman-teman semua, mungkin yang saya tahu ya, karena saya dulu mengalami aktivis gitu ya, teman-teman tuh identik dengan kata idealis. Nah, sekarang kita mantepin idealis kita, gimana caranya? Bukan dengan cara kita berpikir, dengan cara yang kita pikirkan orang lain harus nurut sama kita. Tapi sekarang kita berpikir gimana caranya semua orang itu bisa berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Jadi jangan paksa orang untuk berpikir seperti kita. Tapi ajak orang lain agar bisa berpikir seperti kita. Tanpa ada paksaan. Dengan cara penjelasan. Nah, ini dia yang mau saya jelasin hari ini mengenai Launch Your Ideas Through Project Management. Ini bahasa Inggris ya. Ya, mungkin karena saya lidahnya bukan bahasa Inggris. Intinya itu tentang project management. Project itu kayak program kerja ataupun pergerakan. Oke. Di sini mungkin boleh di-share screen-nya boleh di slideshow-nya yang besar. F5 mungkin kalau itu. Oke. Cek. Nah. Oke. Di sini saya jelasin cara umumnya dulu ya. Saya langsung ke materi utama mengenai project management. Project itu apa sih? Project itu di sini saya tadi ambil sumbernya dari Association Project Management. Nah, untuk webnya ada di yang tadi sudah dijelasin di awal ya. Di sini project itu identik sama 3 hal. Waktu, biaya, sama kualitas. Waktu itu gimana sih? Oh, tidak bisa diselesaikan. Oke. Di sini waktu itu kumpulan teknik yang digunakan untuk mengembangkan jadwal yang menunjukkan kapan pekerjaan dilakukan. Kalau misalkan bahasanya ribet, karena di sini kan penjelasan secara umum ya. Waktu itu lebih identik sama kayak jadwal rutin. Contoh teman-teman mau rapat, mau ngebahas suatu hal, itu butuh waktu. Nah, ini tuh harus terdata dari awal sampai dengan acara berjalan. Mungkin yang sekarang berjalan karena saya di BEM, saya kasih contoh POM. POM itu memerlukan berapa kali rapat, setiap rapatnya ini memerlukan berapa biaya, lalu kualitas setiap rapatnya itu apa? Maksudnya kualitas itu lebih ke bahasan rapatnya, harus apa sih yang didapat dari rapat. Jangan cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol sampai dengan malam hari dan akhirnya nggak dapat hasil. Nah, ini yang namanya project management, di mana kita harus bisa nentuin waktu, biaya, sama kualitas. Oh iya, kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Kalau saya katanya sering di komen dari dulu kecepatan ngejelasinnya. Buat masalah biaya nih, bagaimana dana yang diperlukan. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman online gimana, karena saya dulu alhamdulillah masih offline. Kalau online mungkin notabene butuh biaya sewa Zoom ataupun sponsorship dan yang lainnya. Ini tuh harus dari awal pengonsepannya. Contoh kayak gini deh, teman-teman acara
POM ataupun kegiatan-kegiatan lainnya butuh streaming, itu mungkin biasanya yang saya ketahui ada yang modal sendiri. Contoh teman-teman sekarang deh kuota, apakah kuotanya dikasih MPM atau kuota sendiri? Saya jamin kuota sendiri deh. Nah, kalau ini proyek MPM, mungkin saya cepat nih ya pengurusnya, ini harusnya jadi penanggung jawabnya MPM gitu. Teman-teman kasih kuota. Apalagi itu videonya on, lumayan. Cuman overall, project manajemen ini bukan cuma untuk perorangan ya. Bukan cuma buat organisasi juga. Tapi ini berpengaruh banget buat nanti teman-teman, contoh mau ngebisnis, buat startup. Ataupun kerja nanti. Teman-teman hari ini targetnya ngerjain apa aja. Sampai dengan hari ke-7 ataupun seminggu seperti itu. Dan terakhir ada kualitas. Bagaimana kesesuaian untuk tujuan hasil dan proses manajemen akan terjamin. Hal kecil lagi nih. Teman-teman mau rapat. Tapi yang rapat ini ditujukan, saya bisa sebut pengawasan. Tapi pengawasan nggak datang cuma seorang yang rapatnya. Kualitasnya terjamin nggak? Kalau nggak terjamin, mending nggak diundur aja rapatnya. Jadi, gimana caranya orang-orang yang harus hadir harus pada hadir. Soalnya, kalau misalkan itu tetap berjalan, kualitas nggak ada karena orang-orang nggak pada datang. Waktu terbuang sia-sia. Begitu juga biaya, sewa Zoom dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini, teman-teman di sini ya mempunyai tanggung jawab pribadi dan ketegasan dalam diri pribadi. Kalau misalkan saya merasa rugi di sini, jangan teman-teman ambil kayak gitu. Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Next. Oke. Di sini yang saya dapetin lagi komponen inti dari manajemen project. Nah, yang pertama ada deskripsi, yang kedua peningkatan, yang ketiga bisnis, yang keempat relasi. Kalau misalkan secara penjelasan ya, deskripsi itu proyeknya untuk apa? Contoh POM, proyeknya untuk kolaborasi UKM sama organisasi lainnya. Kayak gitu. Kebutuhannya emang apa aja gitu. Kebutuhannya di sini kan agar UKM dan yang lainnya punya kemampuan main badminton. Tapi cuma anggota UKM-nya aja gitu yang kelihatan jago main badminton. Padahal di tiap jurusan pada jago juga. Cuman kapan sih waktu yang kita pertemukan agar semuanya bisa bersatu? Nah, di POM ini kebutuhannya dapat tuh. Kualitasnya mau gimana? Yang hadir ataupun yang mengikuti kegiatan POM ini untuk kegiatan lomba badminton 10. Targetnya 10. Nah, kualitasnya dapat kan? Karena tahun lalu misalkan 8, sekarang 10. Kualitasnya meningkat tuh. Budgetnya berapa? Untuk mengadakan lomba badminton ini budgetnya sewa lapangan, sewa kok, dan yang lainnya itu tentukan di awal deskripsi. Dan sekarang peningkatan. Nah, di peningkatannya ini, project management, projectnya mau kayak gimana? Contoh, kegiatan badmintonnya tadi di lapang polban. Karena posisinya kebutuhannya cukup hadir orang bawahnya. Bukan dalam hal peningkatan kualitas untuk segi desain ataupun kualitas peningkat. Coba kalau misalkan projectnya mau diketahui sama kancah nasional, otomatis kan nggak sewanya di lapang polban kan? Tapi di lapang besar yang lain. Jadi peningkatannya itu harus jelas. Targetnya ditentuin di awal mau kayak gimana. Itu baru POM ya. Banyak contoh lain yang teman-teman sebagai MPM nih khususnya, sebenarnya itu harus clear pada saat sidang awal periode. Tapi santai, nanti saya kasih tahu lebih lanjut lagi korelasi antara project manajemen sama 5 fungsi MPM. Lalu peningkatannya ada enggak? Mungkin tadi udah nyambung ya. Selanjutnya bisnis. Nah, di sini teman-teman bisa korelasiin antara teman-teman saat menjadi organisasi ataupun teman-teman PKM yang dimana notabene ngebuat suatu bisnis harus ada profit. Nah, kalau teman-teman di MPM, di BEM ataupun badan organisasi lainnya, proyeknya basisnya pasti dedikasi. Teman-teman bekerja, teman-teman rapat tapi nggak digaji gitu, ataupun nggak dapat uang lah, nggak dapat pulus gitu. Tapi beda halnya kayak teman-teman PKM ataupun kerja. Teman-teman ngerjain proposal, ngebuat aplikasi yang harapannya bisa dapat dana bantuan 7 juta, 6 juta. Itu nggak salah. Itu project. Perbedaannya dalam konsep bisnisnya. Antara mau dedikasi, benar-benar mendahulukan yang namanya jiwa. Wah, aku peduli nih. Bedanya di situ ya. Kalau misalnya profitable tuh, aku peduli tapi aku harus dibayar. Tapi kalau dedikasi, aku peduli. Tapi di sini aku niatnya untuk mencari pengalaman. Bedanya kayak gitu. Dapat keuntungan apa, perlu sumber daya berapa orang. Nah, di konsep bisnis ini harus clear. Contoh mungkin dalam hal PKM nih, teman-teman kan maksimal 3. Udah, dalam 3 ini maksimalin. Kalau teman-teman di MPM pengawasan, ada berapa tuh pengawasan sesuai dengan departemennya? Maksimalin. Ntar disambungin lagi ke korelasi, ke arah relasi.
pengawasan di sini ada 9 departemen misal dulu saya, tapi tiap pengawasan cuma ada 1 orang. Satu pengawasan nggak hadir, sumber daya tercukupi nggak gitu? Kalau menurut saya harusnya tercukupi. Karena apa? Itu udah jadi resiko. Dalam konsep bisnis yang udah kita tentuin di awal, konsep dedikasi, kalau misalkan MPM bilang sanggup 1 orang, ya udah, jangan lagi rekrut orang lain yang menggantikan orang tersebut. Tapi di pengawasan ini harus ada yang berkorban lebih. Contoh, kepala pengawasannya jadi turun tangan. Tadinya kan sekundanya doang. Sekarang kepala pengawasannya juga turun tangan. Dalam konsep ini, dalam konsep dedikasi, kita mungkin ini, bahasa kasar saya mungkin ya, mungkin jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Menyalahkan orang lain dalam konsep dedikasi akan ngebuat baper. Nah, itu mungkin teman-teman tanam dalam diri teman-teman. Kalau misalkan nyuruh orang, terus orang itu nggak ngelakuin, jangan langsung disalahin. Tapi ajak ngobrol dulu. Kayak gitu. Oke, next. Relasi. Targetnya siapa aja? Tadi pengawasan, targetnya departemen. Clear kan? Buat ngembangin proyeknya minta bantuan siapa aja. Nah, di sini teman-teman pengawasan juga harus ngobrol sama teman-teman MPM lainnya. Contoh aspirasi. Mau ngembangin departemen Saspol. Tapi aspirasi yang ngerjain pengawasan juga. Kan nggak nyambung gitu. Maksudnya double job. Dikelirin buat project manajemen ini. Siapa aja yang bekerja, siapa aja yang pemangku-pemangku jabatannya. Lanjut di siapa aja stakeholdernya. Buat yang koordinasiin antara pengawasan sama aspirasi, itu siapa? Apakah staf muda pengawasannya atau kepala pengawasannya? Nah, siapa aja stakeholder ini penting. Karena pada saat teman-teman nanti ada salah koordinasi, stakeholder ini yang bertanggung jawab. Otomatis kan siapa sih yang disalahin gitu. Nah, berpikirnya kan siapa yang disalahin kan pasti otomatis yang paling tinggi jabatan yang disalahin. Tapi ntar pasti alasannya yang paling tinggi, dah aku mah nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Semakin tinggi jabatan seseorang, seharusnya dia semakin punya tanggung jawab untuk mengetahui semua permasalahan. Itu bahasa Sundanya mah wayahna gitu. Kasarnya begitu, wayahna kayak gitu. Oke, next slide. Nah, di sini deskripsi. Proyek untuk apa? Tadi yang udah saya jelasin, ini deskripsi singkatnya. Proyek atau prokor atau parameter perlu disiapkan masalahnya apa dan solusinya diberikannya apa. Contoh, saya kasih kasus tadi POM. POM tahun lalu yang daftar badminton 8. Gimana caranya buat tahun ini 10? Itu siapa yang nentuin? MPM atau BEM? Coba jawab dari teman-teman. Mangga. Siapa aja. Yang memberikan solusi itu harus ditingkatin jadi 10, MPM atau BEM? Cek. Gimana tadi Kang pertanyaannya? Mohon maaf. Oke. Contoh nih, tahun lalu yang badminton itu yang datang 8 tim lah, bisa dibilang cuma 8 tim. Tahun depan yang mau ditingkatin jadi 10. Yang ngasih solusi gimana caranya biar dapat 10 siapa? BEM atau MPM? Berarti solusi ya Kang? Ya. Keduanya Kang. Oke. Sip. Satu lagi. Izin jawab juga, Kang. Sip. Kalau menurut Putih, kesepakatan kedua belah pihak juga, Kang, antara MPM sama BEM ya? Oke, sip. Makasih untuk Putih dan juga Rizky. Dan tahu nggak, zaman saya permasalahannya itu ini gitu. Dan saya bisa bilang, kenapa MPM sama BEM jarang akur gitu ya. Dari dulu mungkin menurut saya gitu ya. Karena teman-teman selalu mengatasnamakan ini kesepakatan kedua belah pihak. Padahal nggak bisa kayak gitu. Harus ada yang bertanggung jawab di salah satunya. Contoh BEM bagian eksekusinya. Kalau untuk yang bagian konsep, ngasih masukan, itu di MPM. Karena apa? Yang namanya badan aspirasinya di MPM, teman-teman yang dapat masukan, kenapa sih harus lebih meningkat dan yang lainnya, itu bukan dari teman-teman sendiri. Tapi teman-teman dapat dari mahasiswa lainnya, di mana sama teman-teman MPM dikaji, terus dikasih solusinya. Caranya gini, gitu. Nah, mungkin ini untuk kesulitannya itu, ngasih solusinya itu, karena tadi kan teman-teman berpikir kesepakatan kedua belah pihak. Nah, cuman yang ngelarinnya MPM, karena MPM yang punya basis utama, punya aspirasi nih. Terus dari MPM, udah tahu nih solusinya ABCD, karena kesepakatan antara MPM sama BEM. Tapi kan nggak bisa langsung dieksekusi.
harus ditawarin dulu pada saat rakor ke si mahasiswanya, ke ketua ormawa. Kira-kira dengan solusi ini pada sepakat nggak? Nah, itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan mengenai proyek ini, solusinya kayak gimana. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak jelas, ntar tanyain ya di akhir. Oke. Kebutuhannya apa aja? Dari masalah yang udah deskripsiin, apa aja yang diperlukan untuk jadi solusinya? Seperti yang tadi saya jelasin, dalam setiap masalah kita nggak bisa nyimpulin sendiri. Karena di sini teman-teman badan yang besar, di mana target teman-teman bukan MPM doang, bukan BEM doang, tapi langsung ke mahasiswa korban. Otomatis pada saat teman-teman mau memberikan solusi, jangan berpikir atas pendapat pribadi gitu, tapi berpikir atas pendapat banyak orang. Di sini kualitas mau kayak gimana? Sekarang zaman milenial, apa-apa gengsi dan ingin kelihatan wah, tapi targetnya kecil. Nah, itu jangan kasarnya jangan hedon lah. Teman-teman bisa beli burger nih. Burgernya bisa beli di Pujas. Tapi teman-teman harus ke McD. Tujuan teman-teman tuh beli burger. Kebayang nggak? Sama halnya teman-teman ngebuat program di MPM. Contoh nih, target teman-teman sekarang motivation training. Targetnya online. Tapi gara-gara di sini kebutuhannya, bisa dibilang tadi menurut saya ya, ini kebutuhan MPM ngasih kuotanya 50 GB. Setiap orang. Padahal cuma kebutuhannya 2 GB. Targetnya kecil kan, anggota MPM doang. Tapi karena pengeluarannya besar, itu kualitasnya jangan head on juga gitu. Jadi seimbangin kebutuhan, kualitas, dan juga uang yang kita miliki gitu ya. Dan terakhir ini budget. Nah, di sini budget, teman-teman MPM saya kira yang paling suka ngawasin masalah keuangan juga nih. Di sini kan ada pembagian keuangan. Jangan sampai RAB yang dibuat itu bisa dibilang ngawang. Tapi harus banyak searching dan survei. Kalau misalkan dalam laporan keuangan, mungkin teman-teman cuma bisa lihat angkanya doang. Tapi kalau menurut saya, teman-teman MPM punya kewajiban buat nyari tahu itu dapat angkanya dari mana gitu. Nggak salah kok teman-teman nanya itu. Malah hal ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk menghindari korupsi di masa depan gitu. Karena kalau teman-teman tahu, kebanyakan orang itu nyantumin angka di proposal, itu cuma sekedar, udah masukin aja segitu gitu. Tanpa ada pertanggungjawaban. Sedangkan 5 fungsi teman-teman salah satunya adalah mengawasi laporan keuangan juga gitu. Oke, next. Peningkatan. Nah, di sini proyek baru atau melanjutkan proyek. Yang melanjutkan proyek ya. Proyek baru, otomatis deskripsi dari awal sampai akhir, kebutuhannya apa. Kalau misalkan mau kebayang, dulu saya Mojang Jejaka. Saya dulu tuh mau punya program baru namanya Mojang Jejaka Polban. Tapi di sini ada miss antara saya sama MPM itu karena saya kurang mengkorelasikan antara peraturan yang ada di Polban, khususnya peraturan yang diperbolehkan untuk BEM dalam mengelola program. Kasarnya, saya Mojang Jejaka itu harusnya dikelola sama BEM atau bukan? Sampai sekarang itu belum clear. Makanya mungkin ini di luar topiknya banyak yang request revisi undang-undang dan yang lainnya. Karena masih banyak yang belum terorganisir kayak gitu. Cuman di sini yang mau saya sampaikan, proyek baru ini base-nya itu adalah dari undang-undang teman-teman miliki. ADART Kema Polban kayak gitu. Langsung yang kedua melanjutkan proyek. Melanjutkan proyek di sini teman-teman dalam hal pembuatan suatu program harus ada base-nya. Contoh, tahun lalu udah dilaksanain, terus tahun ini dilaksanain lagi. Itu jangan alasannya karena tahun lalu udah dilaksanain, jangan kayak gitu. Tapi ingat, kalau misalkan proyek ini mau dilaksanain lagi, siapa aja yang butuh? Balik lagi ke aspirasi. Nah, otomatis harus ada peningkatan dong. Jangan cuma diadain doang. Soalnya ada kasus zaman saya itu kegiatan ada, tapi malah menurun. Nah, ini ada apakah salah penyelenggaranya atau salah partisipan yang nggak hadir? Kalau bisa dibuka salah-salah kan nggak bakal beres. Tapi pernyataannya ini di awal dikelirin nggak? Buat program ini berjalan itu harus ada peningkatan dan juga orang-orangnya siapa aja, targetnya clear nggak gitu. Kalau belum clear, ya ini harus dikelirin dari sekarang di sini nih. Perbedaan dari yang lain sama targetnya. Permasalahan waktu zaman saya itu di sini nggak ada bedanya sama program yang ada di himpunan. Nah, si BEM ini otomatis harus punya program yang berbeda dari himpunan. Begitu juga MPM. Teman-teman himpunannya punya acara mengenai pengawasan dan yang lainnya. Otomatis teman-teman juga harus punya target yang berbeda.
Lalu yang terakhir, targetnya. Di sini kesalahan yang paling sering dilakukan organisasi itu adalah target udah ada, tapi cuma sekedar share informasi undangan, diupload di IG, udah aja dibiarin. Nggak di follow up tuh tiap jurusan. Jadi dikejar. Maksudnya gini, undangan buat jurusan ada 20 jurusan misal. Tapi cuma share informasi di grup ketua Ormawa, jangan lupa datang ya, udah aja. Seharusnya kan di PC-in ya, ketua Ormawa ataupun bagian pengawasan ataupun bagian yang bertanggung jawab, jangan lupa datang gini. Jadi targetnya itu kita kejar. Karena tujuan utama proyeknya itu mencapai target. Bukan sekedar share informasi. Oke, next. Oke, mungkin di sini saya lebih singkat aja ya, karena saya lebih suka bahasan ke arah MPM sama proyeknya dikorelasiin. Di sini yang masalah bisnis, ini basisnya ya IoT, sosial dan lainnya. Teman-teman saya kira udah kebayang. Contohnya kalau basisnya IoT di sini kayak Zoom kayak gitu, kalau sosial harus turun langsung ke ACT dan yang lainnya. ACT itu aksi cepat tanggap ya, yang kayak kita bisa.com kayak gitulah. Benefitnya di sini dikasih itu profitable, tadi udah kebayang juga. Pembagian rata di sini kalau misalkan teman-teman berbisnisnya mencari keuntungan, ini mau dibagi rata atau enggak? Karena gini, teman-teman ada jabatan ketua, sekretaris, bendahara. Kalau misalkan udah dapat uang, bagi hasilnya mau sama enggak? Misalkan dapat 900 buat 3 orang, 300.000 ewang, atau ada yang gede, ada yang 500.000, ada yang 200, ada yang 100, kayak gitu. Itu harus dikelirin dari awal. Karena ini, tadi kan saya bisa bilang ya, kalau ini nyambung juga ke masa depan teman-teman, ini startup rata-rata gagal gara-gara ini gitu, kalau startup ya. Kalau dalam bukan konsep organisasi. Tapi masalah keuangan. Yang terakhir, sumber daya. Di sini teman-teman sekarang menghadapi masalah di mana program kerja, itu kegiatannya yang harus turun tuh staf muda doang, atau pengurus juga. Kalau menurut saya, sekiranya itu masih badannya organisasi, semuanya bertanggung jawab gitu. Dan dalam hal ini saya bisa bilang, bukan masalah staf muda, bukan masalah pengurus. Sekiranya Anda gitu ya, sekiranya Anda anggota MPM, ya ayo bantu, kayak gitu. Oke, next slide. Relasi. Di sini buat yang inti komponennya itu salah satunya target, tentukan orang-orangnya atau organisasinya, atau nama orang yang bakal hadir di acara tersebut, ataupun di program yang teman-teman tentukan. Lalu yang kedua, bantuan. Di sini teman-teman, contoh MPM, mau mengadakan kegiatan legislatif. Kalau misalkan teman-teman nggak ada anggota, otomatis minta bantuan ke legislatif tiap himpunan. Nah, bantuannya ini dari awal dikelirin. Butuh siapa aja. Biar nanti orang-orang tuh nggak ngerasa ngedadak diminta bantuan. Yang terakhir ada stakeholder. Siapa aja pemangku jabatan di proyeknya, dari tertinggi sampai dengan terendah. Di sini maksudnya gimana? Teman-teman kan dalam hal ini bukan hanya program dari MPM, tapi program dari BEM juga. Teman-teman punya kewajiban buat melakukan follow up ke pihak kampus dan juga ke mahasiswa. Karena teman-teman aspirator. Nah, dalam hal ini teman-teman juga harus tahu pihak kampus harus ngobrol ke siapa, mahasiswa ke siapa. Dan semuanya jangan cuma sekedar jabatan aja yang dituliskan, tapi nama orangnya juga. Oke, next. Nah, di sini saya mau ngejelasin rumusan ala saya dulu pada saat saya menjabat. Teman-teman mungkin identik sama visi misi. Tapi visi misi ala saya itu dideskripsiin seperti ini. Visi itu harapan, misi itu cara mencapai misi. Setelah itu ada lagi 3 program, step, sama objek. Program itu cara mencapai misi, step, cara mencapai program, dan objek yang terlibat siapa aja. Buat visi, di sini kalau saya bisa bilang, kan karena ala saya gitu ya. Buat harapannya itu jangan yang kecil, tapi yang besar. Jangan mudah tercapai. Dan bisa dibilang jangan berbentuk kalimat yang aktif gitu, tapi pasif. Selanjutnya di sini memiliki parameter yang realistis. Buat parameter dari tiap kata-katanya. Di misi, dari kata-kata pada visi tadi, dalam setiap katanya dibuatkan target. Buat target tersebut menjadi kalimat SPLK, setiap kalimat terhitung satu misi. Nah, entar ini belum kebayang ya. Ntar saya setelah ini ada juga penjelasannya. Program dari target sudah dibuat, tentukan program yang dapat mewujudkan target tersebut. Step, langkah ya. Program yang sudah dibuatkan langkah agar program tersebut dapat realisasi dan parameter programnya tercapai. Dan yang terakhir,
Langkah yang telah dibuat harus disampaikan juga siapa yang melakukannya, kebutuhan uangnya berapa, dan butuh waktu berapa lama. Oke, next. Nah, di sini ada, mungkin saya bisa bilang James ya, teman-teman harus bisa menjawab sendiri ya, dari yang teman-teman pahami. Ini contoh dulu visi saya nih, waktu di BEM itu aksi nyata BEM Kema Polban yang profesional dan inovatif untuk alma-mater bangsa dan negara. Jamesnya dari kata meningkatkan internal organisasi yang komunikatif dan responsif berdasarkan kekeluargaan. Ini ngambil dari kata yang mana di visi? Bisa jawab nggak? Mangga 2 orang boleh. Ya teman-teman nih, ada pertanyaan dari Akang nih 2 orang seperti tadi. Kita diskusi aja mungkin ya kan di sini Kang. Jadi santai Ya, benar. aja. Sip. Maaf ya kalau kecepatan ya. Sekarang ada yang komen tadi. Boleh barangkali dari teman-teman yang tadi mau menyampaikan jawabannya tapi belum sempat, gantian mungkin yang lain. Jadi ini Jamesnya dari kata-kata divisi ini kan ada tuh misi ya. Misinya tuh meningkatkan internal. Nah, misi ini itu ngambil dari kata yang mana di kalimat visi ini. Ini waktu visi saya di BEM dulu ya. Izin jawab, Kang. Oke. Karena konteksnya itu adalah meningkatkan internal, jadi pastinya ke inovatif. Karena inovatif kan harus berhubungan apa aja sih yang sebelumnya itu harus ditingkatkan dan menjadi lebih baru gitu. Jadi cara melakukannya itu dengan misinya, yaitu dengan meningkatkan internal organisasinya. Oke, makasih atas jawabannya dari Saharani. Oke, next satu lagi. Ya teman-teman boleh berpendapat aja langsung. Ya udah deh. Boleh Kalau deh, Kang. misalkan, boleh Boleh. ya udah. Sok. Kalau menurut saya sependapat sama Saharani tadi ya, Kang. Soalnya kan meningkatkan internal inovatif sendiri kan pengembangan ya, Kang. Berarti kalau pengembangan ada peningkatan kalau menurut saya. Jadi kata itu masuknya ke kata inovatif di visi Akang. Oke, sip. Makasih untuk Ismatul sama Saharani yang udah menjawab. Cuma di sini karena ini udah terjadi gitu ya dan kita diskusi aja, saya nggak bisa bilang kalau itu salah, tapi kurang tepat. Karena faktanya misi ini itu menjelaskan kata BEM Kema Polban. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang, buat kalimat di visi ini parameternya besar, harapannya besar. Nah, harapan saya dulu sama kabinet saya itu yang profesional sama inovatif itu penjelasan BEM Kema Polbannya. Otomatis untuk internal organisasi di sini bukan inovatif dari yang divisi ini. Kebayang nggak? Karena kalau yang inovatif itu harusnya program yang dibawa keluar. Sedangkan di sini internal organisasi. Berarti tujuannya dibuat BEM doang. Nah, jadi dulu tuh saya tuh ngebuat ini untuk penjelasan kata BEM Kema Polban. Kayak gitu. Overall masih banyak misi-misi yang lain. Ada 5 ya misi saya dulu. Cuman ini jam saja sama teman-teman. Maksudnya biar teman-teman kebayang setiap visi misi itu harus ada korelasinya. Dan harus teman-teman bayangkan juga, yang teman-teman sekarang kan jadi staf muda nih. Otomatis harus tahu dong, si ketuanya visi misinya apa, korelasinya apa. Nah, abis ini tanya aja deh ke ketua MPM-nya. Kira-kira visi misinya korelasinya kayak gimana. Oke, selanjutnya tadi misi. Makasih banyak ya buat Saharani sama Imatul. Buat, sebetulnya itu benar buat ke arah inovatif karena meningkatkan. Cuman dalam hal ini, ingat, ada internal organisasi. Seperti yang saya bilang, SPOK ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Di sini subjeknya internal organisasi. Otomatis, divisinya pun BEM Kema Polban subjeknya. Seperti itu. Oke. Di sini langsung ada next-nya, gathering kabinet. Nah, kenapa gathering kabinet ini menjadi salah satu program? Ada yang bisa jelasin nggak? Jelasin gimana? Oh ya. Ya maksudnya jelasin korelasinya sama misinya apa gitu. Kenapa harus gathering kabinet? Kenapa nggak yang lain gitu? Mau izin jawab boleh, Kang?
Oke. Kalau menurut Talita itu karena kan di misinya meningkatkan internal organisasi yang komunikatif dan responsif, jadinya gathering kabinet itu bisa mencapai misi itu gitu Kang dengan program gathering kabinet. Cukup Kang. Oke, sip. Terima kasih buat Talita. Oke, mungkin ini satu aja ya, nggak apa-apa. Satu aja dari jawaban dari Talita. Overall itu benar. Cuman di sini percaya nggak percaya gathering kabinet itu adalah basisnya dari asas kekeluargaan. Komunikatif sama responsif bisa dilaksanakan kalau misalkan pertemuan antar satu departemen dengan departemen lainnya. Cukup itu aja. Tapi karena asas kekeluargaan harus saling mengenal satu sama lain, maka acaranya itu untuk satu kabinet. Kebayang nggak? Kalau saya dulu mikirnya gitu. Cuman dari penjelasan Talita tadi, udah benar juga. Kenapa Rezeki? Iya, kebayang, Kang. Oke, sip, mantap. Nah, buat hal ini juga, ini jadi PR nih teman-teman MPM. Karena dulu saya sempat dipertanyakan ini ya dulu, gathering kabinet ini kan programnya program internal kabinet. Harus diawasi sama MPM atau enggak? Jadi kasarnya, ada acara gathering kabinet, MPM harus hadir nggak buat ngawasin gitu. Kebayang kan? Nah, itu harus dipertimbangkan juga nih, apakah program yang terjadi di BEM itu harus selamanya diawasi sama MPM atau diawasi sama MPM, diawasi sama MPM atau enggak, harus clear kayak gitu. Oke, makasih buat Talita. Selanjutnya step, ada langkah. Buat langkah, gimana caranya biar gathering kabinet ini terlaksana, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Antara lain, buat flyer, buat jarkom, booking villa, sama yang hadir 80% anggota kabinet. Dari yang saya jelasin, kalau langkah itu adalah gimana caranya biar program ini berjalan. Nah, sekarang tolong korelasiin antara si gathering kabinet ini sama langkah-langkah ini siapa sih yang buat? Kebayang nggak pertanyaan? Kebayang Kang, sedikit kebayang kalau dari penangkapan dari ada suaranya nggak? Ya Kang. Ada. Oke, kalau menurut pandangan Putih sendiri, ini yang korelasinya itu lebih ke yang hadir 80% anggota kabinet, karena tujuan utamanya itu untuk asas kekeluargaan, jadi harus banyak dari anggota kabinet itu hadir, Kang. Cukup. Oke, sip. Makasih untuk Putih. Oke, next step-nya yang mau saya sampaikan adalah dari program ini, otomatis yang buat flyer, Kominfo, benar nggak? Yang buat jarkom otomatis, kalau misalkan diri saya ya, yang booking villa ada yang bagian operasional. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih yang buat flyer ini beneran dikerjain sama Kominfo atau sama yang lain? Kalau misalkan bukan sama Kominfo, efektif nggak? Meningkatkan asas kekeluargaan tadi nggak? Atau malah sekedar yang penting jadi acaranya? Nah, ini tuh dijelasin di objek, siapakah pelaku-pelakunya. Nah, kaitannya sama teman-teman MPM, antara games yang saya sebutkan tadi, teman-teman ini ngawasin apakah benar kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan objeknya tadi dilaksanakan sesuai dengan objek yang bersangkutan. Contoh buat flyer beneran sama Kominfo enggak? Nah, nanti teman-teman MPM itu berhak untuk berbicara kenapa ini yang buat flyernya bukan Kominfo. Contoh, kalau bukan Kominfo yang buat. Jadi teman-teman itu mengevaluasi berdasarkan apa yang disepakati di awal, yaitu di step. Ataupun di sini di objek yang dijelaskan lebih lanjut. Di mana teman-teman MPM pun harus tahu dalam setiap program kerja ataupun langkah-langkah di program kerja yang ada di BEM. Bukan program kerja aja malah, kepergerakan juga. Dan nanti dilihat juga kan, yang hadir 80% anggota kabinet. Teman-teman MPM berhak nanya, apakah benar yang hadir 80%? Kalau yang hadir 50%, asas kekeluargaannya dapat nggak gitu? Kalau misalkan yang hadir 60%, mending acaranya dilanjut atau dibatalin. Nah, itu nanti pihak BEM juga berhak menanyakan ke pihak MPM, baiknya gimana nih gitu. Karena kalau misalkan gathering kabinet ini nggak berjalan, otomatis persentase dari berjalannya kabinet itu kan berkurang kalau misalkan nggak berjalan. Nah, teman-teman MPM itu berhak untuk menentukan kira-kira ini berhak dilanjutin atau enggak. Makanya ada sidang periode gitu. Cuman ini saya cerita aja, di Polban itu sering miskom. Perihal sidang awal periode, sidang tengah periode, sampai sidang akhir periode. Di mana fatalnya itu, teman-teman Ormawa nggak pada hadir, yang ada pada saat sidang awal udah beres,
pas rakor baru ditanyain kenapa program ini jalan. Sedangkan itu harusnya di sidang awal periode udah clear kayak gitu. Oke, setelah game next slide. Oke, nah di sini kaitannya nih, project management tadi kan MPM punya 5 fungsi ya, dikorelasikan sama games yang tadi. Di sini legislasi, undang-undang, yudikasi peradilan, mediasi penengah, pengawasan lebih ke monitoring aspirasi secara mahasiswa. Saya di sini minta 3 orang deh, buat bilang legislasi ini undang-undang tuh korelasinya kayak gimana sih sama yang tadi ya, visi misi ataupun program dan yang lainnya. Mangga boleh. Kalau nggak kebayang bilang ya. Coba Ini teman-teman. Kita brainstorming sekarang. Kalau saya belum kebayang, Kang. Oke. Sip. Jadi mungkin saya jelasin ya biar kebayang. Di sini kan legislasi undang-undang. Korelasinya apa sih sama visi misi yang dibuat si KBM ataupun visi misi yang berjalan buat kabinet CBM? Korelasinya apa? Langsung yudikasi nih. Yudikasi peradilan. Apa sih yang bisa MPM lakukan untuk mengadili gitu ya, mengadili ormawa-ormawa yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan BEM? Harusnya kan boleh kan? Karena dalam hal ini si BEM itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang ini dibuat atas dasar kesepakatan ketua ormawa. Otomatis kalau ormawa yang nggak hadir, dia udah menyalahi undang-undang dong. Nah, yudikasinya berhaknya segimana sih peradilannya? Langsung mediasi penengah. Kalau misalkan dari undang-undang tadi kita udah nentuin nih A, B, C, D. Terus si BEM itu udah melaksanakan sesuai dengan peraturan, tapi ditolak sama manajemen. Nah, si MPM ini mediasinya kayak gimana sih buat ke manajemen? Biar si keberjalanan acara ini tetap lancar karena tidak sesuai undang-undang, tapi terhambat sama manajemen. Padahal undang-undang yang disepakati bersama itu yang dibuat sama MPM itu udah kesepakatan semua mahasiswa. Kebayang kan buat mediasi? Selanjutnya buat pengawasan. Selama kegiatan berlangsung, programnya ini sesuai nggak sama keberjalanan yang tertera di undang-undang. Contoh di undang-undang itu nggak dibolehin tuh. Sama yang namanya kelicikan dan yang lainnya kan nggak boleh. Nah, sesuai nggak? Ntar dievaluasiannya kayak gimana? Seperti itu. Jadi pengawasannya tuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir aspirasi. Pada saat program ini mau berjalan, teman-teman MPM udah narik suara mahasiswa belum? Contoh, mau ada POM berjalan. Tapi POM-nya ini kegiatannya mau ngapain aja sih? Lombanya mau ngapain aja sih? Ini tuh kan harus ada aspirasi dulu kan sebelumnya. Nah, di sini tuh MPM udah gerak dulu belum? Sebelum si eksekutor ini melaksanakan tugasnya. Kebayang nggak? Dari job yang harusnya teman-teman bisa kebayang nih. Karena menurut saya ya, ini beratnya di MPM. Sok mangga Ismatul. Kebayang Kang tadi, Kang kan tadi jelasin hubungannya sama yang ibaratkan proker atau pergerakan BEM kan Kang? Ya. Nah, soalnya kenapa saya mau nanya ini, sekarang coba sebutin salah satu best kenapa teman-teman ngadain program kerja di MPM. Ada nggak undang-undang yang ngatur MPM boleh melaksanakan program kerja? Biar teman-teman kebayang dulu. Ada nggak? Teman-teman staf muda deh yang jawab. Staf muda ngadain program kerja, tapi undang-undangnya ini untuk BEM. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak ADART yang ngatur MPM? Kebayang belum? Nah, kalau teman-teman pusing, selamat. Ini yang mau saya brainstorming ke teman-teman semua mengenai korelasi BEM MPM yang ada di Polban. Kenapa teman-teman MPM sama BEM itu sering bertabrakan? Karena hal ini gitu. Hal kecil, tapi bisa dibilang ini jarang orang sadari. Kebayang kan? Ada yang bisa nyebutin nggak? Gak apa-apa dari pengurus juga.
Ada Kang, Mangga. itu ada di ADRT sebenarnya Kang. Di Oke. ADRT, khususnya di poin ART, pasal 6 terkait fungsi dan tugas NPM. Memang secara spesifik memang tidak disebutkan ya untuk melaksanakan program kerja. Bahkan sebetulnya untuk BEM sendiri hanya dijelaskan nanti harus melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan GBKO. Tapi kalau di NPM sendiri itu merujuknya di ART, kalau tidak salah pasal 6 soal fungsi NPM. Nah, fungsi NPM ini yang sudah akan sebutkan. Tentunya kita tidak mungkin melaksanakan fungsi NPM tanpa adanya the concrete project mungkin ya, atau langkah-langkah dari situ adanya program. Nah, kalau misalkan kita mau lebih atas lagi, ada di panduan kemahasiswaan di halaman 22. Nah, di situ disebutkan juga kan ada poin bahwa ya seluruh ormawa di Polban tidak termasuk seluruhnya itu NPM, BEM dan himpunan itu diharuskan membuat program kerja khususnya untuk meningkatkan prestasi di lingkup kemahasiswaan. Cukup Pak. Oke, sip. Makasih banyak buat Reski atas penjelasannya. Langsung sama Reski ya dijelasin. Overall kenapa saya nanya itu sebenarnya bukan mau menjudge ya, bukan mau menyalahkan, tapi ini yang bisa dibilang pelajaran untuk kita semua, karena hal ini yang membuat teman-teman MPM dipandang sama teman-teman Ormawa tuh, MPM kerjanya ngapain. Karena mereka tuh nggak tahu gitu, aturan yang berlaku seperti apa. Dan pernyataan saya tadi, undang-undang ini, ADART-nya itu kan ADART Kema Polban, benar nggak sih? ADART Kema Polban. Kema tuh lebih spesifiknya ke arah eksekutor. Nggak ada peraturan yang langsung spesifik yang menjelaskan ke arah legislator. Nah, dalam hal ini, itu juga yang membuat teman-teman MPM jadi susah buat gerak. Saya di sini mau menyarankan aja, dalam hal ini teman-teman MPM itu susah buat mengatur teman-teman MPA yang ada di himpunan-himpunan. Karena teman-teman MPA di himpunan-himpunan pun punya ADART masing-masing. Nah, dalam hal ini yang mau saya simpulkan, teman-teman MPM itu seharusnya punya kewajiban buat ngatur mereka. Tapi yang saya ketahui waktu zaman saya, teman-teman MPM itu karena nggak punya undang-undang yang mengatur ataupun memiliki power atas hal itu, yang membuat teman-teman jadi susah buat bergerak. Hal kecil yang mau bisa saya contohin, teman-teman di sini 1:100, ya nggak? Mungkin bisa dibenerin kalau misalkan saya salah. 1:100. Jadi teman-teman satu orang yang ke MPM itu adalah seorang mahasiswa, mewakili seorang mahasiswa. Bener nggak ya? Iya, Kang. Oke, sip. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, coba sebutin 100 orang mahasiswa yang teman-teman wakili. Bisa nggak? Enggak, Kang. Nah, tapi pernyataan saya nggak apa ya, bisa dibilang nggak menyalahkan kan? Maksudnya bener nggak sih? Maksudnya siapakah teman-teman 100 orang teman-teman yang teman-teman wakili gitu maksudnya. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu, teman-teman masuk ke MPM, teman-teman itu dipercaya sama himpunannya, ormawanya untuk menjadi perwakilan ke MPM. Tapi teman-teman nggak tahu siapa sih 100 orang yang teman-teman wakili. Nah, pada saat teman-teman udah bisa megang 100 orang ini, teman-teman bakal gampang tuh buat nyari suara mahasiswa. Karena contoh, saya anggota MPM, saya megang 100 orang. Saya cukup fokus ke 100 orang ini, minta masukan ke mereka, kira-kira buat program di BEM, buat program di MPM, perlu apa aja. Dan itu bisa dibilang seminggu sekalipun nggak bakal berat. Karena 100 orang ini bakal terus kita pegang selama satu kabinet berjalan. Dan hal ini juga tidak akan memberatkan teman-teman, kalau misalkan mereka, kenapa sih himpunan saya gini-gini? Kalian bisa mencerdaskan mereka tanpa harus ada kegiatan yang besar gitu. Karena 100 orang ini bisa teman-teman pegang. Nah, poin utamanya, hal ini tuh belum tersebar merata informasinya ke teman-teman mahasiswa ataupun himpunan ataupun yang lainnya. Karena tadi balik ke ADART, mungkin ini teman-teman jadi informasi aja ya, dari keluh kesah yang saya rasakan itu. Makanya pada saat saya minta teman-teman korelasikan, di next step-nya bakal ada penjelasan. Coba next step. Next slide, maaf. Cek, next slide. Putri, tolong di next slide. Nah, terima kasih. Oke. Di sini saya cuma nyebutin 4 ya. Yang pertama itu legislasi dulu, sesuaikan program dengan peraturan yang ada. Yang kedua aspirasi, eksekutor telah menyesuaikan program dengan peraturan.
jaring suara mahasiswa untuk kebutuhan programnya. Nah, ini sama teman-teman MPM. Mediasi dari suara yang terkumpul, jembatani ke eksekutor dan pihak kampus. Kesesuaiannya seperti apa, ataupun kesesuaian antara aturan, program, dan juga target kampus tiap tahun itu berbeda, disesuaikan sama teman-teman gitu. Yang terakhir, awasi, monitoring, agar eksekutor menjalankan program sesuai aplikasi, bukan asal jadi. Nah, di sini saya nggak nyantumin yudikasi, karena yang saya pahami, teman-teman nggak bakal bisa ngadirin temennya sendiri. Nah, dalam hal ini barangkali kita diskusi boleh. Soalnya di sini, kalau misalkan teman-teman bisa mengadili teman-temannya sendiri, saya kira itu suatu hal yang sulit. Soalnya yang saya tahu ya, biasanya itu kalau teman angkatannya sendiri, nggak bakal bisa tuh menghakimi gitu. Menurut teman-teman gimana? Ini korelasi menurut saya ya. Oh iya, siap. Benar, Kang, benar. Kayak misalkan ke satu angkatan itu, Kang, atau ke teman sendiri sedikit mungkin ada rasa-rasa gimana gitu ya, Kang. Nah, benar. Ini korelasi menurut saya dalam menindak eksekutor yang bisa teman-teman laksanain ke BEM, dan juga yang teman-teman BEM harus tahu dari MPM adalah seperti ini alurnya. Kalau misalkan saya salah, bisa dikoreksi ya. Cuman ini yang hasil saya amati setelah saya menjabat seperti ini. Dan apabila ini dieksekusi benar-benar, program itu bakal benar-benar berjalan maksimal, dan saya kira MPM sama BEM berjalan beriringan itu dapat terus terjalin. Oke. Next slide. Oke. Cukup buat materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungin via email, ataupun via Facebook, LinkedIn, Instagram, pokoknya bebas lah. Ada semua kok. Punten ya kalau banyak. Makasih banyak atas waktunya. Iya, Kang, nggak apa-apa. Gimana nih, Akang Teteh dan teman-teman, pembahasan materi tadi yang udah disampaikan oleh Kang Norman, menarik banget kan pastinya. Kita langsung aja ya buka sesi tanya jawab, mengingat waktunya juga sudah jam 11 malah. Buat 3 orang penanya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan kepada Kang Teteh dan teman-teman. Tapi ini mah kayaknya wajib banget nanya sih, soalnya kapan lagi kan ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Norman, bertukar pengalaman juga. Barangkali yang mau bertanya bisa langsung chat aja di kolom komen ataupun raise hand. Ya, benar banget teman-teman. Boleh langsung di chat atau raise hand juga. Oh, udah ada nih, Kang, dari Asila. Enggak. Oke, sebelumnya suara aku kedengaran? Terdengar. Makasih. Kang izin bertanya, ini kan tadi sempat disinggung juga di situ nggak ada poin yudikasi ya Kang, yang dimana kan nanti itu menindak. Iya. Nah, kalau misalnya nggak ada, kalau memang dalam suatu kasus itu memang perlu adanya menindak gitu ya Kang, menindak si rekan kita bahkan yang seumuran atau sebaya gitu, bisa dicap jadi tidak profesional dong Kang, atau bagaimana nih Kang, menurut Abang sendiri pandangannya seperti apa? Tapi kalau misalnya bisa pun mungkin kan ada beberapa yang harus dipertimbangkan juga kayak gitu sih Kang, nanti takutnya malah jadi dicap tidak profesional. Cukup. Oke, siap. Tadi yang nanya siapa namanya? Asila. Kang. Oke, Asila. Oke. Makasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab sesuai kemampuan saya ya. Saya di sini maksudnya menjelaskan hanya sesuai dengan track record yang pernah saya alami. Cuman yang saya bisa bilang, seprofesionalnya orang gitu ya, bakal kalah sama ego sendiri. Contoh gini, saya di sini Arafi nih. Saya bilang, Arafi, kamu nggak berhak buat ikutan lomba ini, soalnya kamu udah ngelanggar ABCD. Yang dia saya gitu mah misalkan. Mana yang jadi baturan orang di, udah gitu. Pasti dalam hal itu nggak bakal bisa ada yang namanya profesional. Kecuali teman-teman pada saat udah demis dari MPN, bisa berteman baik lagi. Saya kira itu nggak bakal terjadi kalau di Polban. Pada saat udah ngomong sekali kayak gitu, beneran musuhan gitu. Karena apa? Basisnya kita itu kema. Basisnya kema itu notabene kekeluargaan. Gimana kita mau menghukum orang, gimana kita mau menghukum keluarga sendiri gitu. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan ya, pada saat teman-teman bersikap profesional. Cuman yang saya bisa bilang, untuk masalah yudikasi, mentok-mentoknya yang bisa ngasih sanksi, baik lagi kalau nggak ke keamanan, divisi keamanan gitu ya, mentok-mentoknya kampus.
Karena apa? Karena tadi, mungkin tadi kan Reski jelasin mengenai aturan dan yang lainnya. Cuman saya balik lagi, kalau misalkan udah ada ADART yang dipegang semua MPA himpunan, kalian bisa punya power buat menghukum orang lain. Tapi karena nggak ada power atas undang-undang ini, dan bisa dibilang semua majelis permusyawaratan anggota kalau di himpunan ya, semuanya punya ADART masing-masing, bisa dibilang kan nggak dalam satu buku yang sama gitu ya. Otomatis power yang teman-teman punya untuk menghukum orang lain itu nggak ada gitu. Jatuhnya malah dibalikin. Kumaha sih kayak mati malah ngehukum batur. Kalau dibalikin kayak gitu, itu pernah Kak, di angkatan saya dulu gitu. Karena waktu angkatan saya, karena zamannya transisi, Pak Harita baru naik, banyak masalah. Jadi banyak yang notabene hukuman, kita nggak bisa tindak lanjut itu gitu. Baik lagi ke pihak kampus. Ya mungkin kalau misalkan jawaban saya kurang menjawab, mohon maaf. Cuman saya bisa bilang, profesional sama ketegasan itu beda tipis. Kalau profesional itu bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tegas itu bertindak atas dasar nurani dan juga atas dasar kebijakan yang udah kita buat. Contoh gini, kalau misalkan maneh, kasarnya itu ke teman yang salah, kalau misalkan maneh ngelakuin kesalahan ini lagi, hampura, orang bakalan hukum maneh ya. Nah, udah ada dia kan, terus dia ngelakuin lagi, ya udah, kita tindak tegas. Hampuranya, karena kemarin udah ada kesepakatan kayak gini, akhirnya orang putusin biar maneh gak ikutan lagi acara POM ini gitu. Kasarnya gitu. Nah, dalam hal ini kekeluargaan dapat, ketegasan dapat, profesional dapat. Bedanya ketegasan sama profesional di situ ya. Kalau profesional kan kalau salah sekali bisa langsung menghukum. Tapi kalau tegas, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut saya gitu ya. Punten kalau tadi bahasanya mana-mana karena di lapangan tuh kayak gitu biar teman-teman kebayang gitu. Punten ya, mohon diserap mana yang baik, mana yang buruk. Mantap Kang, terima kasih. Gimana nih Asia tanggapannya atau gimana? Ya, makasih Kang buat buat jawabannya. Jadi yang aku bisa ambil tuh untuk masalah fungsi yudikasi ini mungkin bisa diterapkan dengan syarat ada beberapa catatan, contohnya itu berbasis diskusi juga biar enak ke dua belah pihak, seperti itu ya Kang. Ya betul. Oke, makasih Kang. Makasih juga. Barangkali dari Akang Teteh dan teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh langsung raise hand aja ataupun chat di kolom chat. Nah, udah ada yang nanya lagi nih Kang dari Teh Siti Karlina. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih Arafi dan Rahma atas kesempatannya. Izin bertanya, Kang. Tadi Akang sempat menjelaskan tentang melanjutkan proyek ya, Kang. Yang mana kegiatannya kan sudah dilaksanakan. Kemudian jika ingin dilaksanakan kembali harus jelas siapa aja yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana jika kegiatan tersebut pada awal dilaksanakan itu sukses, targetnya tercapai, outputnya juga tersampaikan gitu. Namun ketika dilaksanakan selanjutnya malah mengalami penurunan, padahal dari hasil analisis dan evaluasi kegiatan sebelumnya itu kegiatan tersebut sangat penting dan banyak yang membutuhkan. Nah, menurut Akang apa yang salah? Kemudian bagaimana solusinya, Kang? Terima kasih. Oke. Sip. Makasih banyak buat Siti Karina. Saya ngejelasin sesuai dengan track record yang pernah saya alami juga ya. Dulu waktu zaman saya itu pembukaan POM itu rame. Tapi waktu pas saya laksanain, pembukaan POM itu sepi yang datang. Mungkin teman-teman jadi staf muda, baru masuk waktu itu. Nah, di sini masalahnya apakah karena kita selaku pelaksananya, atau orang-orang partisipannya gitu kan ya. Nah, kalau yang bisa saya sampaikan di sini, buat masalah siapa yang salah, kita tanyain langsung ke partisipannya. Kenapa nggak hadir, kenapa sepi? Mereka pasti punya alasan. Kalau saya dulu nangkepnya tuh, alasan mereka nggak hadir, gara-gara gimana caranya mereka itu menggunakan atribut ormawanya masing-masing. Dulu kan saya masalahnya di situ ya. Nah, jadi ternyata ada masalah yang di luar hasil evaluasian. Dan itu nggak bisa didapetin atas dasar diskusi antara MPM sama BEM aja. Jadi kita harus mengajak pihak-pihak yang terlibat. Nah, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat nggak bakal bisa tuh diajakin rapat ataupun diskusi santai di luar. Emang harus kita yang datengin. Kalau saya dulu caranya saya ngedatengin ormawanya, saya tanya langsung kenapa. Kalau dulu, ini contoh kasih saya, waktu POM, mereka tuh bisa datang ke pembukaan POM itu setelah maghrib.
sebelum maghrib mereka nggak bisa. Karena apa? Kalau misalkan sebelum maghrib, kelihatan pihak manajemen menggunakan atribut ormawa yang nggak legal, mereka bisa di DO. Nah, itu kan hal yang di luar dugaan gitu ya. Mungkin teman-teman pun sekarang, pada saat acaranya ini dulu rame, karena kebijakan kampusnya pun beda. Dalam hal ini saya bisa bilang PD3-nya kan berbeda misalkan. PD3 yang dulu membolehkan 14 himpunan ikatan. Kalau yang sekarang nggak boleh. Kan itu ada suatu hal yang dimana undang-undang ini menjadi nggak dilirik sama pihak PD3. Karena apa? Yang kita berlaku itu undang-undang Kema Polban 14 himpunan ikatan. Tapi kalau yang di manajemen kan 10 tetap. Nah, jadi memang kalau menurut saya harus tanya langsung tuh ke pihak yang terlibat. Contoh, kenapa nggak datang? Pertanyaan klasiknya. Yang kedua, menurut kamu kalau misalkan tahun depan diadain lagi, kamu bisa ngejamin nggak formal kamu bakal datang? Jadi kita buat deal-dealan sama mereka. Kalau mereka butuh ya tahun depan harus hadir. Kalau misalkan mereka nggak hadir, berarti mereka nggak tanggung jawab. Malah bagusnya kita rekam. Karena budaya di Polban itu ya identik dengan sok buktikan mun orang salah. Kayak gitu. Nah, sekarang jangan kita dipermainkan sama situasi. Tapi kita permainkan situasinya agar semua orang itu bisa mengikuti pola yang kita inginkan. Kalau cara saya gitu ya, jangan sampai kita ngikutin arus, tapi bawa arus ini agar orang lain ngikutin arus kita gitu. Kalau saya gitu caranya. Kejawab nggak kira-kira? Baik, terjawab Kang. Jadi lebih ke nanya ya Kang ke partisipannya gitu. Apa alasan mereka nggak hadir? Kemudian ketika mereka udah nyampein alasannya, kita juga harus meminta deal-dealan ke mereka gitu. Apakah mereka akan berkomitmen? Mungkin seperti itu ya Kang. Terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Oke, makasih kembali. Ini saya kasih saya satu ya. Contoh teman-teman sekarang ngeluh nih. Kenapa sih KPK ditiadakan? Kenapa nggak ngasih tahu dulu ke saya gini-gini DPR-nya? Pasti teman-teman langsung nyalain ke pusat kan? Begitu juga kita gitu. Kita di MPM, di BEM, otomatis pasti disalahin terus. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak hinaan, cercaan. Tapi menurut saya, di balik itu semua, pada saat mereka udah didatangin, mereka pasti bakal luluh. Karena mereka bakal berpendapat, keren ya, mereka sibuk di pusat aja, masih mau ngelawangin waktu buat kita. Nah, mari kita bangun hal itu karena saya kira manfaatnya ke depannya banyak. Itu sih. Ada satu lagi ya Kang, barangkali yang mau bertanya boleh gimana? Tadi kalau nggak salah Rizky Raisen. Ya, izin bertanya Kang. Mangga. Sebenarnya perkenalkan ya Kang, nama saya Muhammad Rizky Fatur Rahman, staf muda. Izin bertanya mengenai yang tadi Kang udah jelasin kan kita tuh majelis perwakilan mahasiswa. Kan udah jelas mahasiswa berapa mahasiswanya kan tadi 100 orang misalnya dari tadi Akang sebutkan siapa aja untuk 100 orang. Nah, untuk yang saya mau tanyakan gitu, ketika kita mengetahui misalnya kan kita itu didelegasiin oleh himpunan. Misalnya di dalam himpunan itu kita bulatkan aja 100 orang. Yang mewakilin 4 orang misalnya Kang. Berarti kan kita mewakili suara apapun, kayak suara aspirasi kayak gitu di 25 orang gitu. Iya. Misalnya udah tahu gitu ya Kang, seperti itu, nanti itu akan berjalan dengan baik atau gimana ya Kang? Kalau misalnya kita udah jelas misalnya Kang, kita ngewakili nama-nama siapa, kita ngewakilin berapa orang, dan kita masuk ke pusat gitu. Nah, itu akan berjalan dengan baik untuk kedepannya atau seperti gimana ya Kang? Kalau misalnya jelas sedetail seperti itu Kang. Oke, sip. Makasih banyak buat pertanyaannya dari Rizky. Saya jelasin berdasarkan track record lagi. Saya dari jurusan komputer, waktu angkatan saya itu cuman 90 orang. 90 orang, dan itu udah ada yang keluar 20 orang. Berarti sisa 70. Nah, itu kurang dari 100, tapi yang ngewakilin ke MPM itu ada 2 atau 3 gitu, saya lupa. Nah, itu mungkin sama kasusnya kayak Rizky, cuman saya di situ dulu menganalogikannya itu, orang yang kita wakili, kita buat grupnya. Contoh ada 70 orang, ya kita buat grupnya, buat MPM, sama 70 orang yang kita wakili. Cuman dalam hal ini, saya ngerasa nggak efektif nih, kalau 70 orang dipegang sama 2 orang. Karena nanti pas share informasi, orang-orang bakal nggak satu pintu dong, kayak gitu, bakal ribet. Menurut saya, contoh tadi 100,
ada 4 orang, dibagi aja jadi 1:25. Cuman kalau pertanyaannya balik lagi, kenapa nggak 1:100? Itu kebijakan ketua MPM ataupun kebijakan pengurusnya ya. Karena di sini kan yang saya tahu menyesuaikan sama aturan itu 1:100. Makanya analogi yang saya kasih layaknya sebuah grup di mana kita nge-share informasi sesuai dengan kebutuhan dan juga interval waktunya tiap minggu ada gitu. Mereka secara langsung ngerasa ada kita gitu. Kejawab nggak kira-kira? Iya Kang, terjawab. Tapi Rizky mungkin bertanya lagi lebih ke pemerintahan ya Kang. Kan si kampus itu bisa disebut miniatur negara ya gitu Kang. Ada eksekutif, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, yang saya Kang tahu gitu, kalau misalnya di DPR itu sendiri, mereka itu kan berarti kan ngewakilin rakyat di tiap. Nah, itu menurut Akang gitu di DPR itu sendiri gimana ya Kang? Kalau misalnya. Oke, makasih banyak buat pertanyaannya. Ini ada out of topiknya, cuman saya nggak apa-apa ya jelasin ya, biar teman-teman kebayang. Kalau misalkan suatu kampus miniatur negara, saya tanya, siapa yang ngawasin MPM? Ada nggak? Clear nggak? Jadi pernyataannya, jadi kita miniatur kampus atau bukan? Miniatur negara atau bukan? Menurut saya bukan. Karena kita bukan republik, tapi kita keluarga. Di mana keluarga itu, ya badan tertingginya ada teman-teman, memiliki 5 fungsi. Dalam hal ini kalau tiap kampus itu berbeda. Pihak MPM sama BPM, Badan Pengawas Mahasiswa. BPM itu yang ngawasin teman-teman MPM, ntar BPM-nya diawasin sama pihak kampus, kayak gitu. Cuma dalam hal ini teman-teman bisa nyari referensi lagi, agar bisa lebih dalam ilmunya. Cuman yang jelas, kalau misalkan saya dibilang miniatur kampus, di Polban itu saya nggak sepakat. Ya kalau teman-teman sepakat mah enggak, cuma kalau saya enggak gitu ya, menurut saya gitu. Kalau masalah tadi itu masalah ke DPR, ini pertanyaannya, gara-gara pertanyaan ini saya dihampiri penjara. Karena waktu aksi saya mempertanyakan keberadaan DPR. Teman-teman jangan salah, kalau misalkan pernyataan kayak gitu itu bahaya, karena apa? Secara nggak langsung kita menghina. Nah, cuma di sini saya jelasin, kalau misalkan di bawah DPR itu ada DPRD. Dan intinya tuh, sama kayak teman-teman semua, mereka berkewajiban buat nanya ke kita, pendapat kita seperti apa. Tapi sampai sekarang saya pun belum merasakan. Dan waktu itu saya cuma memberikan pendapat seperti ini. Kalau misalkan DPR tidak mau berbicara langsung, terus buat apa kita aksi? Malah DPR nanya balik. Ya buat apa kalian aksi? Nah, dalam hal ini, pernyataan yang saya alami itu, bahwa mereka tuh bukan ingin kita menyatakan pendapat. Tapi mereka tuh ingin kita mengikuti pendapat. Kebayang nggak maksudnya? Nah, ini adalah permasalahan mahasiswa sekarang tuh gini. Kita berpendapat, tapi pada saat dia ngomong kayak gitu, kita langsung baper duluan. Jadi ya DPR aja nama. Harusnya kita nggak gitu. Tapi kita beneran ngambil undang-undang yang berlaku, harusnya Bapak tuh kayak gini, bukan kayak gitu. Dan pada saat itu saya mencoba kayak gitu. Nah, akhirnya saya ketembak waktu di Jakarta. Ceritanya kayak gitu aja gitu ya. Cuma itu yang mau saya kasih pendapat ke teman-teman. Di saat teman-teman ngasih suatu kebenaran di zaman sekarang, persiapkan juga resiko yang teman-teman hadapi. Nah, dulu saya di situ sama teman-teman, mungkin di sini ada juga teman-teman yang pernah ikut. Waktu ke Jakarta, zaman KPK, KPK, ya intinya mah RIP KPK, saya manjat pagar GBK 3 meter, dan pada saat saya manjat, saya ketembak. Ya di situ maksudnya saya kira kita di sini menyatakan suatu pendapat, tapi kita masih ditembak sama aparat gitu. Yang notabene aparatnya itu harusnya melindungi kita. Nah, kalau misalkan nyambungin pihak luar kampus sama pihak kita, itu korelasinya saya kira luas. Karena kalau misalkan ngomongin ke masalah miniatur negara, harusnya kita pun ada badan aparat kampus dong. Ya mungkin kalau misalkan di UPI ada Menwa, kayak gitu kan. Ya itu bahasannya bakal melebar lah. Intinya mah, saya kira kalau misalkan teman-teman nih, orientasinya ke DPR, saya nggak tahu yang mau bilang kegedean atau gimana, cuman barangkali di sini kegedean, mending teman-teman fokus ke target sekarang aja dulu. Maaf ya kalau misalkan kurang menjawab, soalnya jadi melebar pasti diskusinya nih. Takutnya ntar waktunya kita terlalu banyak bisa spesialnya atau japri deh kalau buat masalah politik. Punten ya Rizky ya, nggak ngejawab maksimal.
Ya, siap Kang. Cukup menjawab. Mungkin kalau misalnya Rizky lebih penasaran nanti japri ke Kang gitu lebih jelas. Oke, sip. Makasih banyak. Siap Kang. Terima kasih kembali Kang. Ya. Oke, terima kasih yang udah mau bertanya dan aku juga makasih udah ini ya, udah mau menjawab pertanyaan dari kita. Nah maaf teman-teman karena waktu juga ya udah menunjukkan 11.18. Kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab kali ini. Barangkali masih ada yang penasaran atau tadi seperti Rizky yang masih mau berbincang-bincang. Nah, nanti boleh banget ya lewat DM mungkin ya Kang. Tadi udah Boleh. ditaruh di IG username-nya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman kita udah ada di penghujung acara. Tapi teman-teman boleh sih ini kalau mau ada yang review satu orang, boleh banget ya Kang. Kalau mungkin mau nge-review materi kita. Mantap. Ya teman-teman mau ada yang nge-review mungkin satu atau dua orang boleh deh. Raisen aja boleh. Atau on mic juga langsung boleh. Barangkali dari itu Talita raise hand. Boleh Talita? Ya, izin Arafia, Talita nge-review sedikit yang Talita catat, mungkin nanti bisa dilengkapi lagi sama teman-teman atau Kang Teteh semuanya. Kalau yang Talita catat itu di manajemen proyek ini harus diperhatikan ada 3 yaitu waktu, biaya, sama kualitas. Terus dari manajemen proyek juga ada komponen intinya yaitu deskripsi yang mendeskripsikan gitu proyeknya apa, kebutuhannya apa, kualitasnya gimana, sama budgetnya. Terus ada peningkatan. Nah, peningkatan ini tuh juga dijelasin gitu. Proyeknya tuh bakal seperti apa, terus peningkatan dari sebelumnya sama pembeda dari yang lain. Terus juga ada bisnis. Nah, bisnis itu dilihat dari basis proyek, dedikasi atau profitable, keuntungan sama sumber dayanya. Terus yang terakhir itu komponennya itu relasi. Nah, jadi targetnya siapa, terus butuh bantuan siapa aja, sama stakeholdernya siapa aja gitu. Terus ada juga rumusan yang ala Kang Norman gitu ya, yaitu visi, ya harapannya, terus visi, cara mencapai si visinya, program itu output mungkinnya output dari misinya, terus step, terus yang terakhir itu objek. Terus yang di highlight juga buat Talita lah, poin penting buat Talita dari Kang Norman yang tadi sampaikan itu, kalau misalkan kita jangan mau untuk dimanfaatkan oleh situasi, tapi kita harus bisa memanfaatkan situasi sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup. Keren. Makasih banyak Talita. Keren banget Talita. Kita juga makasih banyak Kang atas ilmunya. Ini Ashila raise hand barangkali Ashila. Boleh. Oke. Boleh Ashila. Oke, makasih buat Rahma sama Raffi. Izin nambahinnya tadi yang Talita jelasin udah lengkap banget dari materi, mulai dari identiknya proyek ini seperti apa, lalu komponen intinya seperti apa, lalu ada juga tadi yang disampaikan Talita terkait rumusannya seperti apa yang ala Kang Norman ini. Nah, aku sedikit nambahin terkait yang 5 korelasi terhadap fungsi MPM itu. Yang pertama kan tadi ada legislasi ya. Nah, untuk legislasi sendiri di sini kan terkait dengan undang-undang. Nah, yang dimana korelasinya itu kita tuh membentuk suatu peraturan ataupun yang bersifatnya itu mengikat dan juga mengatur dalam setiap penyelenggaraan yang nanti diselenggarakan oleh eksekutornya sendiri. Lalu untuk yang yudikasi kan peradilan. Nah, yang dimana nanti kita tuh di sini bisa menindak pelanggar dari aturan yang telah kita tetapkan. Lalu bisa juga untuk jalan terbaiknya itu berbasis diskusi, karena mengingat kita juga sifatnya ini kekeluargaan. Nah, untuk yang selanjutnya mediasi ini kan penengah. Nah, bisa menjembatani ataupun memfasilitasi dari si kegiatan-kegiatan yang ada yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Terus kita juga harus bisa menghandle dan juga bersikap netral dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dan selanjutnya ada pengawasan. Nah, untuk pengawasan sendiri kan di sini mementor atau mementoring atau mengawasi yang dimana di sini tuh kita memantau antara keselarasan dengan aturan dan juga penyelenggaraan supaya acara ini dapat berlangsung secara lancar. Nah, yang terakhir yaitu aspirasi. Untuk aspirasi sendiri kan mengambil suara dari mahasiswa.
Nah, untuk setiap kegiatan yang kita selenggarakan, kita nanti bisa dijalankan itu harus berdasarkan keinginan dan juga kebutuhan dari mahasiswanya sendiri. Cukup. Oke, makasih banyak Akila. Makasih ya Makasih ya. Kak Lita sama Sila Dan mau bantu nge-review ya. Alhamdulillah ya, kita udah di penghujung acara juga. Mau ngucapin makasih juga untuk Kang Norman yang udah mau menyempatkan waktunya bisa hadir pada acara MT bulan ini gitu. Dan makasih juga udah mau membagikan ilmu serta pengalamannya kepada kami ya Kang. Mungkin semoga ilmu yang akan berikan hari ini juga bermanfaat bagi kami di kemudian hari gitu. Mungkin boleh Kang untuk menyampaikan closing statement 1-2 kata-kata. Oke, sip. Ya mungkin closing statement dari saya ucapin makasih banyak dan mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata ataupun ada pihak yang kurang berkenan atas apa yang saya sampaikan. Cuman seperti yang saya sampaikan di awal, saya harapkan ini tektokan diskusi karena saya di sini bukan mau menjudge ataupun menjatuhkan, tapi lebih ke arah teman-teman tahu gitu kapasitas teman-teman segimana dan apa yang bisa teman-teman tingkatkan atas kapasitas yang teman-teman miliki kayak gitu. Overall saya di sini nggak bakal mau ada hidup mahasiswa karena saya bukan merasa jadi mahasiswa lagi. Tapi saya rasa teman-teman masih bisa melanjutkan kata-kata mahasiswa ini dan menunjukkan ke orang lain kalau mahasiswa itu benar-benar bukan hanya sekedar seorang konseptor, tapi seorang eksekutor. Teman-teman legislator, tapi ingat di balik kata sifat legislativa itu ada kata sifat. Artinya apa ya teman-teman cari tahu. Tapi di balik kata itu ada semangat yang besar, yang mungkin semangat itu sangat tinggi, sampai-sampai teman-teman bisa lebih tinggi daripada seorang eksekutor. Nah, silakan tunjukkan dan sampaikan ke orang-orang kalau legislatif itu bukanlah seseorang yang ditanyakan mana gawena naon. Jangan berpikir kayak gitu. Tapi pikirkan pada saat teman-teman ditanya mana gawena naon, teman-teman tinggal jawab mun eueuh urang, mana eueuh di dia. Tunjukin kalau misalkan teman-teman itu yang membuat suatu badan jadi legal. Karena pada saat teman-teman ada, teman-teman bisa menghidupkan banyak orang. Teman-teman bisa menghidupkan banyak organisasi. Dan akhirnya, badan tersebut bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Dan poinnya teman-teman adalah memberi manfaat tersebut. Tetap yakinkan dalam diri teman-teman, kalau semua yang udah kita lakukan ini, pasti memberikan kebaikan. Dan di balik kebaikan, pasti ada kemudahan. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila closing statement ada panjang. Terima kasih atas waktunya. Semangat di hari libur. Semangat kuliah ya, katanya banyak ya online gini mah. Semangat terus saja. Kalau saya di sini udah cari cuan enak-enak. Semangat teman-teman yang belajar mencari cuan nanti. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kang Riga. Ya, hati-hati. Salam juga ya buat Kang Riga. Siap, Kak. Ya. Akang boleh minta izin nggak mau dokumentasi? Nggak boleh. Boleh. Buat teman-teman Akang dan Teteh, barangkali ada yang mau on cam, dipersilahkan on cam karena kita mau ada sesi dokumentasi. Oh, jadi sekarang gini caranya ya. Pada saat sesi kuliah dokumentasi baru pada on cam. Memang ya. Ada yang masih mau on cam apa enggak? Punten, saya mau konfirmasi ini berarti 2020 ya, staf mudanya ya? Iya, Kang, betul. Kalian masuk online, sekarang pun masih online sampai sekarang? Masih, Kang, sampai sekarang. Ya Allah, nggak merasakan polban. Belum bisa jadi mahasiswa. Aduh. Mungkin barangkali dicukupkan aja ya karena kalian nggak ngerasain warna-warna polban. Iya, Kang, pengen banget ngerasain kuliah offline, tapi belum boleh. Jangan offline, ntar ribet sama kader. Tadi aja kita yang gali. Ribet sama kader, jangan. Oke. Dihitung aja ya. Sebentar. Tiba-tiba hilang. Bisa Rama?
Tapi muka saya sama lah ya sama teman-teman semua lah ya. Nggak kelihatan tua lah. Aman. Masih aman lah, Kang. Lebih mudah sih, Kang. Iya Kang, lebih mudah dibandingin sama Rizky mah Kang. Aduh. Ini jadinya udah gaya nih. Boleh nggak minta tolong barangkali ada yang pakai laptop soalnya sinyalnya nggak adaan, Kang. Oh iya. Sok-sok mas sama aku. Yang pasti. Oke, yuk. Mangga Kang, gaya dulu. Ayo teman-teman, gaya dulu. 1, 2, 3. Bentar. Kali lagi ya, Kang teh, teman-teman. Nggak ada teh ya, Kang ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih, Kang. Oke, mantap. Makasih juga. Makasih, Kang. Siap. Terima kasih Kang. Ini langsung live atau gimana nih? Oke, barangkali teman-teman ada bahasan lain. Saya izin pamit duluan ya. Makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak, Kang. Terima kasih banyak. Selamat liburan hari Minggu. Malah diisi materi, maaf ya. Selamat juga, Kang. Baik semuanya, alhamdulillah kegiatan MT kali ini udah selesai, alhamdulillah lancar. Makasih juga buat Akang Teteh dan teman-teman yang udah menyempatkan hadir di Motivation Training kali ini, volume Juni. See you guys in the next event. Sekian dari kita selaku MC, barangkali kalau ada salah kata atau gestur yang kurang enak mohon dimaafkan ya. Saya Raffi dan rekan saya. Rahma Haranisa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Raffi, Rahma, dan teman-teman semua yang udah hadir. Makasih ya Kang Teteh, teman-teman. Makasih semuanya. Nanti recordnya aku share ya. Oke, Teteh. Udah ini teh. Udah Mizan, beres. Mangga. Tingkatnya Mizan. Mangga dipersiap. Aku udah bosen PC-an, udah. Si Kang Mijan bobota. Teh Pumel ini nggak akan dimatiin recordnya teh. Teh Pumel. Teh Pumel. Yo. Ini recordnya nggak akan dimatiin teh. Oh ya nanti weh ini mah sekalian apa sih aku tutup ininya roomnya. Oh oke, ya udah tuh aku izin live teh. Dadah. Iya boleh Mangga. Makasih MC. Iya keren nih. Iya malu-maluin banget tau teh gara-gara tadi gak ada sinyal. Nggak apa-apa Tit. Tidak bisa di ini. Udah, makasih ya Teteh. Bye. Oke.